Untuk mengetahui kondisi jelang pembacaan vonis pada persidangan Rizik Syihab, sudah ada produser lapangan Diego Basro di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Selamat siang Diego, bagaimana dengan perkembangan pembacaan vonis hari ini? Apakah sudah dilangsungkan? Apakah masih berjalan? Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Yuda. Memang hari ini ada dua agenda yang digelar oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang dua-duanya melibatkan terdakwa mantan imam besar Front Pembela Islam, yaitu Muhammad Rizik Syihab. Dan agenda sidang yang berjalan saat ini adalah sidang terkait kasus tes usap palsu yang melibatkan mantan imam besar Front Pembela Islam tersebut. Dan saat ini sidang masih berlangsung dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi mahkota, yaitu saksi-saksi yang merupakan terdakwa sendiri selain Muhammad Rizik Syihab. Ada 5 orang mantan pengurus FPI lainnya yang diperiksa terkait dengan kasus tes usap palsu yang dijalani oleh Muhammad Rizik Syihab hari ini. Dan memang yang ditunggu-tunggu adalah terkait dengan pembacaan vonis kasus kerumunan di Petamburan dan juga Megamendung yang juga melibatkan Muhammad Rizik Syihab. Kasus pembacaan vonis dari Muhammad Rizik Syihab tersebut akan berlangsung setelah sidang terkait kasus tes usap palsu selesai dilakukan, akan langsung dilanjutkan dengan pembacaan vonis tersebut. Dan berdasarkan dari proses-proses persidangan sebelumnya, Rizik Syihab dituntut oleh jaksa penuntut umum kurungan penjara selama 2 tahun dikurangi masa kurungan sementara dan juga ditambah denda sebesar 50 juta rupiah. Rizik Syihab dianggap melanggar pasal 160 KUHP, Jungto pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan selain pasal-pasal pidana tersebut, jaksa penuntut umum juga meminta majelis hakim untuk menambah pidana bagi Muhammad Rizik Syihab, yaitu dengan mencabut haknya mengikuti organisasi masyarakat selama 3 tahun. Dan selama proses persidangan ada banyak hal yang terjadi, di mana pada masa awal-awal persidangan terkait kasus kerumunan di Petamburan dan juga di Megamendung ini yang harusnya dilakukan secara online, namun kemudian ditolak oleh Muhammad Rizik Syihab karena ia menilai bahwa persidangan yang digelar secara online tidak dapat mengungkapkan fakta-fakta persidangan sesungguhnya akibat kendala-kendala teknis yang sering terjadi ketika sidang digelar secara online. Oleh karena itu, semenjak sidang yang batal digelar akibat penolakan dari Muhammad Rizik Syihab tersebut, sidang kemudian dilanjutkan secara offline langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dan kemudian setelah melakukan penolakan sidang secara online dan mengikuti persidangan secara offline, Rizik Syihab bersama juga dengan tim kuasa hukumnya sempat mengajukan eksepsi ke hadapan majelis hakim, namun kemudian eksepsi tersebut ditolak oleh majelis hakim karena majelis hakim menilai bahwa apa yang diajukan oleh Rizik Syihab dan kuasa hukumnya melalui eksepsinya tersebut sudah masuk ke dalam materi-materi perkara persidangan. Oleh karena itu harus dibuktikan di dalam proses persidangan yang ada. Kemudian setelah melalui proses-proses pemeriksaan saksi-saksi yang dipanggil dalam persidangan tersebut, kemudian minggu lalu hari Kamis tanggal 20 Mei 2021, Muhammad Rizik Syihab memberikan pledoinya di hadapan majelis hakim. Dan ketika menyampaikan pledoinya tersebut, seraya menangis, Muhammad Rizik Syihab menyampaikan bahwa ia merupakan korban dari dendam politik yang dilakukan oleh rezim pemerintah saat ini. Ia juga bahkan menyebut ada beberapa kasus-kasus kerumunan serupa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, kemudian juga oleh Raffi Ahmad dan juga beberapa tokoh-tokoh lainnya yang tidak diproses secara hukum seperti yang dialami oleh Rizik Syihab. Oleh karena itu, ia meminta kepada majelis hakim untuk mencabut semua tuntutan yang dituntut oleh atau dakwaan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. Dan kemudian melalui repliknya jaksa penuntut umum pun menjawab bahwa majelis hakim
harus tetap menjatuhkan dakwaan sesuai dengan yang telah dituntut oleh jaksa penuntut umum sebelumnya, yaitu kurungan penjara selama 2 tahun dan denda sebesar 50 juta rupiah. Yuda. Ya Diego, kalau ini adalah pembacaan vonis pastinya akan ada banyak pengamanan yang dilibatkan. Bagaimana dengan pantauan Anda di sana? Ya, pengamanan yang dilakukan di persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini memang sangat ketat, Yuda. Semenjak pagi hari tadi, semenjak pukul 7.00 Indonesia Barat, sudah ada 2.300 personil gabungan dari kepolisian, TNI, Satpol PP, dan juga dari Dinas Perhubungan untuk mengamankan jalannya persidangan yang dijalankan pada hari ini. Dan memang pengamanan ini dilakukan mengingat sebelum-sebelumnya terdapat cukup besar animo dari simpatisan atau pendukung-pendukung Rizik Syihab yang coba datang untuk menyaksikan sidang secara langsung. Bahkan berdasarkan keterangan dari Kapolres Jakarta Timur, Erwin Kurniawan, tadi malam sempat ada beberapa orang yang tidak memakai atribut datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menyaksikan sidang secara langsung yang akan digelar pada pagi hari hingga siang hari ini. Dan memang pengamanan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini dilakukan dengan sangat ketat, di mana ketika Anda akan masuk ke dalam area Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan diperiksa semua barang bawaan Anda, kemudian akan ditanya kepentingan dari kedatangan Anda, dan juga di sekeliling Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini sendiri sudah banyak mobil-mobil lapis baja yang disiagakan oleh pihak kepolisian. Dan pihak kepolisian sendiri sudah membagi titik-titik pengamanannya menjadi 3 ring, di mana ring pertama yaitu di dalam ruang persidangan itu sendiri, kemudian juga ring kedua ada di halaman sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan juga ring ketiga adalah di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan di sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Timur di luar Kompleks Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Yuda. Baik Diego, terima kasih untuk laporan langsung Anda dari Pengadilan Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali.